ada sedikit catatan untuk teman-teman mengenai kata go dan juga prefer. Nah, mungkin teman-teman pernah menemukan setelah kata go ada yang bertemu dengan verb ing. Dan juga mungkin pernah menemukan setelah kata go tidak bertemu dengan verb ing, melainkan bertemu dengan to verb 1. Nah, kapan kita harus menggunakan verb ing? Kapan kita harus menggunakan to verb 1 setelah kata go dan juga prefer? Nah, kita akan bahas mengenai itu. Nah, langsung saja di sini sudah ada yang pertama ada kata go. Yang kita tahu makna go adalah pergi. Nah, setelah go ini bisa bertemu dengan gerund atau verb ing, juga bisa bertemu dengan to infinitive atau verb 1. Lanjut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika ada kata go bertemu dengan gerund atau verb ing, dia nanti akan memunculkan makna having fun saja atau bersenang-senang. Nah, tetapi ketika ada kata go yang dia nanti diikuti oleh to infinitive atau to verb 1, maka dia nanti akan memunculkan serious activity atau aktivitas yang serius. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Di sini sudah ada. Di sini contoh yang pertama adalah contoh ketika go di sini bertemu dengan gerund atau verb ing, yang maknanya hanya having fun saja atau bersenang-senang saja. Contohnya ada go fishing. Nah, kenapa di sini fishing? Karena pergi mancing atau pergi memancing itu hanya untuk having fun saja, bukan yang aktivitas serius. Lalu yang kedua ada go singing, pergi bernyanyi. Nah, di sini karena bernyanyi itu bukan serius activity, maka di sini ketemunya dengan verb ing. Lalu ada juga yang ketiga go camping. Nah, ini yang sering muncul ya teman-teman. Kenapa enggak go to camp? Maksudnya di sini adalah pergi camping atau pergi berkemah. Kenapa menggunakan verb ing? Karena camping ini bukan serius aktivitas atau bukan serius activity. Dia hanya having fun saja atau hanya untuk bersenang-senang. Tetapi berbeda ketika go nanti bertemu dengan to verb 1 yang dia memunculkan makna serious activity atau aktivitas yang serius. Di sini ada go to work. Yang kita tahu bekerja itu adalah aktivitas yang serius. Maka di sini tidak bisa ketika teman-teman menggunakan go working. Karena ketika working itu maksudnya hanya having fun. Nah, tapi bekerja di sini adalah aktivitas yang serius. Selanjutnya ada go to study. Nah, tidak bisa teman-teman go studying. Karena belajar itu adalah aktivitas yang serius. Lalu selanjutnya di sini ada go to marry. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi bagaimana ketika seorang penyanyi ingin bernyanyi? Nah, bernyanyinya itu adalah pekerjaan. Maka bisa kita bilang bahwa bernyanyi di situ adalah aktivitas seriusnya. Nah, maka karena konteksnya seperti itu, kita bisa bilang go to sing. Jadi, intinya adalah kapan dia bertemu dengan verb ing, kapan dia bertemu dengan to verb 1, itu tergantung konteksnya dan juga siapa yang berbicara. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada contohnya ketika dia masuk ke dalam kalimat. Semisal teman-teman ingin bilang, aku ingin atau aku akan pergi belajar. Bagaimanakah translate yang tepat? Apakah I will go to study atau I will go studying? Karena teman-teman sudah belajar mengenai penggunaan go ketika dia bertemu verb ing atau to verb 1,
Pasti teman-teman sekarang sudah bisa jawab. Yang paling tepat adalah I will go to study. Karena study itu adalah aktivitas yang serius. Maka tidak bisa ketika teman-teman bilang I will go studying. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, di sini sudah ada kata prefer yang artinya lebih suka. Nah, setelah prefer sama, kita bisa menggunakan verb ing atau gerund, juga bisa menggunakan to infinitive atau to verb 1. Bedanya adalah, nah, secara makna dia nanti sama, tetapi di sininya yang akan berbeda. Ketika teman-teman menggunakan gerund, daripadanya teman-teman harus menggunakan to. To di sini bermakna daripada. Tetapi ketika teman-teman menggunakan to verb 1, maka biasa di sini ada kata than. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Aku lebih suka belajar daripada makan. Contohnya seperti itu. Di sini belajar, makan. Yang pertama, kita bisa mentranslate-nya. Belajar di sini kita gunakan gerund. Jadinya studying. Di sini juga eating. I prefer studying to eating. Ketika teman-teman menggunakan gerund, maka daripadanya kita translate dengan to. Tetapi ketika kita menggunakan to infinitive atau to verb 1, to study dan juga to eat. I prefer to study than to eat. Nah, ketika kita menggunakan to verb 1, maka daripadanya kita translate biasa dengan menggunakan than. Nah, itulah perbedaan ketika dia menggunakan gerund dan juga menggunakan to infinitive. Nah, setelah ini masih ada beberapa kata yang dia bertemu dengan gerund dan juga bertemu dengan to infinitive, tetapi yang mempunyai makna berbeda. Nah, sekarang kita langsung saja bahas mengenai beberapa kata yang dia nanti akan mempunyai makna yang berbeda ketika kita menggunakan gerund dan juga to infinitive. Langsung saja, di sini sudah ada stop dan try. Nah, kita akan membahas beberapa, tapi di sini hanya 2 dulu. Sedikit-sedikit yang penting teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Di sini yang pertama ada kata stop. Stop ketika dia bertemu dengan gerund, bagaimana maknanya? Stop ketika dia bertemu dengan to infinitive, bagaimana maknanya? Nah, langsung saja. Ketika ada kata stop yang dia diikuti oleh gerund atau verb ing, dia nanti maknanya akan seperti ini. Stop dari gerund. Maksudnya bagaimana? Stop gerund itu adalah stop yang langsung dituju dari kata gerundnya tersebut. Maksudnya di sini adalah, nah ini, contohnya ada stop smoking. Maksudnya di sini adalah berhenti merokok. Berhenti dari gerund. Stop smoking, intinya di sini adalah melarang untuk merokok. Jangan merokok. Nah itu, stop smoking. Tetapi akan berbeda jika stop to smoke. Nah, ketika stop diikuti dengan to infinitive atau to verb 1, maka maknanya nanti seperti ini.
stop dari kegiatan, maksudnya dari kegiatan yang sedang dilakukan untuk melakukan to verb 1 atau to infinitive. Contohnya di sini stop to smoke. Ini maksudnya tidak melarang untuk merokok, tetapi malah menyuruh untuk merokok. Maksudnya bagaimana? Semisal ada seseorang yang sedang minum kopi, saya bilang stop to smoke. Maksudnya adalah stop minum kopinya, tetapi merokoklah. Karena ini mempunyai makna menyuruh. Seperti itu ya teman-teman. Biasanya untuk nada bacanya setelah stop berhenti sejenak baru to smoke, agar yang kita ajak ngomong nanti memahami apa maksud kita. Apakah teman-teman sudah jelas di sini? Atau gampangnya seperti ini. Ketika gerund mempunyai makna melarang. Stop smoking berarti disuruh berhenti merokok. Stop studying berarti disuruh berhenti belajar. Tetapi jika to verb 1 ini mempunyai makna menyuruh. Stop to smoke berarti stop dari kegiatan yang lain, kamu harus merokok atau untuk merokok. Stop to study berhenti dari semua kegiatan, entah itu mungkin bermain, membaca buku atau membaca novel misalnya, atau bermain game. Berhenti semua kegiatan itu untuk belajar. Stop dari kegiatan to study, untuk belajar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, bisa dibilang ketika gerund dia melarang, ketika to verb 1 dia menyuruh. Selanjutnya ada kata try. Try yang kita tahu maknanya adalah mencoba. Try nanti bisa diikuti oleh gerund atau verb ing, bisa juga diikuti oleh to infinitive atau to verb 1. Nah, bedanya adalah kita harus menggunakan gerund ketika nanti terdapat lebih dari satu solusi. Kita harus menggunakan to infinitive atau to verb 1 ketika di dalamnya nanti hanya terdapat satu solusi saja. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini sudah ada contohnya. Untuk kalimat yang pertama, it is hot. Panas. You should try. Kamu seharusnya open the window, membuka jendela 1, or turn on the fan 2. Nah, berarti untuk kalimat pertama ini dia terdapat dua solusi. Ketika panas, solusi yang pertama adalah membuka jendela, solusi yang kedua adalah menyalakan kipas. Nah, karena dia terdapat dua solusi, maka kita harus menggunakan gerund. Berarti langsung saja, you should try. Di sini kita gunakan gerund, opening the window, or turning on the fan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, he is jobless. Dia itu pengangguran. He has tried bla 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 a job. Dia sudah mencoba untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, apakah kita menggunakan gerund atau to infinitive di sini? Kita lihat ada berapa solusi di sini. Ternyata hanya satu, yaitu he has tried bla 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 job. Karena di sini hanya ada satu solusi, maka kita harus menggunakan to infinitive atau to verb 1. Di sini jadinya to
Ya. Maka untuk keseluruhan kalimatnya akan seperti ini. He is jobless. He has tried to get a job. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, masih ada beberapa kata lagi yang dia nanti akan mempunyai makna yang berbeda ketika bertemu dengan gerund dan juga to verb. Nah, ini adalah kata-kata lain yang seperti pembahasan kita sebelumnya. Di sini ada remember, regret, dan juga forget. Remember artinya adalah mengingat. Selanjutnya ada regret yang bermakna menyesal. Yang terakhir ada forget yaitu lupa. Nah, untuk 3 kata ini masih sama. Dia bisa bertemu dengan gerund, juga bisa bertemu dengan to infinitive atau to verb 1. Tetapi ketika remember, regret, dan juga forget ini bertemu dengan gerund, dia memunculkan makna past atau lampau. Tetapi ketika kata 3 ini bertemu dengan to verb 1 atau to infinitive, dia nanti akan memunculkan makna present atau future. Nah, F ini adalah future. Intinya teman-teman, ketika gerund berarti bermakna past. Ketika bukan gerund atau to verb 1 selain past. Itu lebih gampang untuk teman-teman. Maksudnya bagaimana past dan juga selain past? Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama adalah don't forget bla 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 the door. Jangan lupa ya untuk mengunci pintunya atau pintu itu. Nah, kalimat ini ketika dilihat konteksnya itu masuk konteks yang masa sekarang. Kenapa? Karena ini langsung menyuruh. Ketika menyuruh, pasti terjadinya sekarang. Nah, sekarang yang kita tahu, dia adalah present. Atau lebih gampangnya, bukan masa lampau. Seperti itu saja lebih gampang ya teman-teman. Ketika bukan masa lampau, maka kita harus gunakan to verb 1. Maka di sini nanti akan menjadi to lock. Don't forget to lock the door. Tetapi berbeda jika seperti ini. I'm sorry, I forgot bla 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 the door last night. Maaf ya, aku lupa untuk mengunci pintunya tadi malam. Nah, di sini ada kata last night yang bermakna tadi malam. Di sini jelas menunjukkan bahwa dia adalah masa lampau atau past. Nah, ketika past yang kita gunakan adalah gerund. Maka di sini nanti bukan to lock lagi, melainkan locking. I'm sorry, I forgot locking the door last night. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk penggunaan gerund dan juga to infinitive. Kata selanjutnya, nah di sini ada want, need, require, deserve. Want yang kita tahu maknanya adalah ingin. Lalu ada need, butuh. Nah, require maknanya adalah memerlukan. Hampir sama ya teman-teman dengan need yang artinya butuh atau membutuhkan. Untuk deserve, nah deserve ini artinya adalah layak. Ketika 4 kata ini bertemu dengan gerund ataupun to verb 1, dia akan mempunyai makna yang berbeda. Ketika dia bertemu dengan gerund atau verb ing, dia memunculkan makna pasif. Atau di sini saya tulis pasif itu di atau ter. Tetapi jika 4 kata ini bertemu dengan to infinitive atau to verb 1, maka dia akan memunculkan makna
Yang kita tahu, aktif itu bisa bisa ber. Maksudnya di sini adalah ketika maksudnya teman-teman nanti merupakan kalimat pasif, maka teman-teman harus menggunakan gerund. Contohnya semisal dicuci, dibersihkan, dan seterusnya. Tetapi ketika maksudnya teman-teman adalah aktif, atau ber, mencuci, berlari, dan seterusnya, teman-teman harus menggunakan to infinitive atau to verb 1. Maksudnya bagaimana? Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini sudah ada 2 kalimat. Teman-teman bisa langsung membandingkan kapan kita menggunakan aktif, kapan kita menggunakan pasif. Yang pertama, this room is dirty. Ruangan ini kotor. It needs. Nah, it-nya itu merujuk ke ruangan, ke benda. Nah, maka ruangan itu butuh kira-kira di sini membersihkan atau dibersihkan. Nah, ruangan tidak mungkin membersihkan dirinya sendiri. Nah, maka di sini yang dimaksudkan adalah pasif. Ruangan itu butuh dibersihkan. Maka, manakah yang kita gunakan? Apakah kita menggunakan gerund atau kita menggunakan to infinitive atau to verb 1? Pasif, di. Nah, maka yang kita gunakan adalah gerund. Jadinya di sini menjadi cleaning. This room is dirty. It needs cleaning. Itu butuh dibersihkan. Tetapi akan berbeda ketika seperti ini. This room is dirty. We need, kita butuh. Nah, kita butuh untuk membersihkan ruangan itu. Maka yang kita gunakan di sini adalah to clean. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai beberapa verb yang kapan kita harus menggunakan gerund, kapan kita harus menggunakan to infinitive atau to verb 1. Nah, teman-teman, ini adalah pembahasan terakhir kita mengenai gerund, yaitu ada negative expressions of gerund atau larangan singkat dalam gerund. Untuk polanya sendiri, dia ada no yang diikuti oleh gerund. Nah, biasanya larangan ini kita temukan di tempat-tempat umum. Karena larangan ini ditujukan untuk umum juga atau untuk semua orang. Contohnya di sini ada no parking. Nah, biasanya kita temukan tulisan seperti ini di pinggir-pinggir jalan. Nah, maksudnya semua orang dilarang parkir di tempat itu. Selanjutnya ada no smoking. Biasanya di tempat-tempat tertentu yang semua orang ketika memasuki kawasan itu dilarang merokok. Lalu di sini juga ada no fishing. Dilarang memancing. Nah, biasanya kita temukan tulisan seperti ini di pinggir danau. Yang semua orang juga dilarang mancing di tempat itu. Lalu apa bedanya dengan semisal don't verb 1? Contoh semisal don't smoke, don't park your car there. Nah, biasanya seperti itu ya. Bedanya seperti ini ya teman-teman. Ketika no plus gerund ini biasanya kita temukan dalam writing atau di dalam penulisan atau larangan-larangan yang dia nanti tertulis. Tetapi jika don't yang diakhiri oleh verb 1 ini adalah spoken atau dalam percakapan. Larangan di dalam percakapan. Lalu bedanya yang kedua adalah ketika no plus gerund ini larangan untuk semua orang tanpa terkecuali. Tetapi jika don't yang diikuti oleh verb 1
ini hanya ditujukan ke beberapa orang saja yang dimaksud. Contohnya, semisal kita lagi mengendarai sebuah mobil, kita mungkin sedang parkir di tempat yang salah. Nah, ada seseorang yang bilang kepada kita, "Don't park your car here." Jangan parkirkan mobilmu di sini. Nah, berarti orang itu melarang hanya kita yang tidak boleh parkir di tempat itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika no gerund itu untuk semua orang, tetapi jika don't yang diikuti oleh verb 1 itu lebih spesifik atau ditujukan ke orang tertentu saja. Nah, itu tadi semua pembahasan kita mengenai gerund. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Ketika ada yang mungkin teman-teman kurang paham, teman-teman bisa membacanya di buku.